Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidatul Islamiyah, NIM S1S11914 dari kelas genap. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari luas daerah dari persamaan sebuah persamaan parabola di mana menggunakan cara numerik. Tapi sebelum itu kita cari dulu dengan cara analitik agar nanti kedepannya kita dapat menghitung galat dari luas tersebut. Jadi langsung saja di sini kita gunakan persamaan parabola, yaitu persamaan kuadrat, di mana fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, untuk mengintegralkan persamaan ini kita perlu batas atas dan batas bawah, di mana batas atas saya akan lambangkan sebagai B dan batas bawah sebagai A. B-nya ini saya ambil 4 dan A-nya ini saya ambil 0, di mana dua titik ini merupakan dua titik yang berada pada daerah dari kurva x kuadrat kurang 4x dikurang 5. Langsung saja kita integralkan, integral 0 sampai 4 x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Ini sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x. Dari 0 sampai 4. Kemudian kita substitusikan. Pertama kita substitusikan dulu batas bawah, batas atasnya 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 2 kali 4 pangkat 2 dikurang 5 dikali 4. Kemudian untuk batas bawahnya karena 0, ketika disubstitusikan maka hasilnya akan 0, jadi kita tambah langsung di 0. Kemudian kita hitung 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, jadi 64/3 dikurang 4 kali 4 16 kali 2 32 dikurang 5 kali 4 sama dengan 20, maka nanti akan dapat hasil 30,666. Nah, jadi dengan metode analitik kita mendapatkan luas dari persamaan ini adalah 30,66. Selanjutnya kita akan hitung dengan cara atau metode numerik. Nah, di sini saya akan menggunakan metode trapesium dan akan saya lakukan menggunakan bahasa Python pada aplikasi PyCharm. Baik, langsung saja kita ke pengerjaan menggunakan metode numerik. Nah, di sini saya akan menggunakan metode integrasi trapesium dengan bantuan aplikasi PyCharm, yaitu menggunakan bahasa Python. Nah, langsung saja. Pertama kita definisikan dulu fungsinya, fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx-nya yang nanti akan mengembalikan persamaan yang tadi, yaitu x kuadrat kurang 4x kurang 5. Kemudian kita akan deklarasikan batas atas dan juga batas bawahnya serta nilai n atau banyaknya segmen yang akan digunakan dalam metode trapesium ini. Nah, nilai n itu sendiri kita akan buat secara dinamis, di mana dia akan dimasukkan sesuai keinginan dari pengguna. Nah, kita buat dulu pertama n-nya sama dengan, kita buat dia menjadi tipe input
batas bawah dan batas atasnya. Batas atasnya itu tadi sama dengan 4, batas bawahnya itu sama dengan 0, serta nilai H atau range dari tiap segmen. Nah, range dari tiap segmen ini kita dapat dari rumus B dikurang A atau batas atas dikurang batas bawah diper dengan N atau banyaknya segmen. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi yang mendefinisikan integrasi trapesium ini. Nanti kita buat namanya menjadi integrasi trapesium yang akan mengembalikan nilai dari fungsi integrasi trapesium, di mana integrasi trapesium ini kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumus dari integrasi trapesium. Rumusnya yaitu H per 2 dikali dengan FA tambah dengan FB, di mana FA dan FB ini merupakan substitusi dari batas atas dan batas bawah ke fungsi ini. Kemudian sebenarnya dijumlahkan lagi ke beberapa X lainnya yang disubstitusikan sesuai dengan banyaknya segmen atau banyaknya N yang telah diinputkan. Tetapi untuk yang berada di tengah ini dia akan dikalikan 2, sehingga kita akan buatkan dia perulangan untuk mencarikan nilai X yang memenuhi perulangan tersebut. Nah, untuk perulangannya kita buat for I in range 1 sampai N. Nah, dimana nanti dalam ini kita akan mencari fungsi X yang memenuhi perulangan tersebut. Nah, fungsi X ini dia itu didapat dari A ditambah dengan H dikali dengan I. Kemudian nanti dia akan menjumlah hasilnya sesuai dengan banyaknya perulangan yang terjadi, dan hasilnya itu kita nyatakan dalam sigma, di mana sigmanya itu kita menjumlahkan semuanya dan kita kali 2 F X. Karena sigmanya kita jumlahkan, maka dari awal kita harus nyatakan dia sebagai 0. Kemudian nanti total sigmanya kita akan jumlahkan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita panggil fungsi dari integrasi trapesium ini ke dalam sebuah variabel baru lagi. Variabelnya nanti saya akan bernama numerik karena ini menggunakan metode numerik. Nah, kita panggil fungsi integrasi trapesium, kemudian kita print agar dapat terupload. Kita print hasil integrasi trapesium adalah masukkan nilai N-nya 4, kemudian akan keluar hasil integrasi trapesiumnya itu adalah min 30 sesuai dengan rumus ini. Kemudian untuk galatnya, di sini kita harus mendefinisikan nilai dari integrasi analitik yang telah kita hitung tadi secara manual.
min 30,666. Jadi kita akan substitusi ke dalam variabel baru. Nanti saya kasih nama analitik karena dia menggunakan metode analitik. Jadi metode analitiknya dia itu untuk persamaan ini itu tadi 30,666. Kemudian setelah itu kita hitung galatnya. Nah, untuk galat itu rumusnya adalah integrasi numerik dikurang dengan analitik. Jadi hasil dari numerik yang telah kita hitung tadi kita kurang dengan analitik. Kemudian kita outputkan galatnya dengan galat. Karena galat ini biasa membentuk banyak koma, jadi kita pakaikan saja fungsi round. Jadi hasil integrasi terkesiumnya adalah min 30 dan galatnya adalah 0,66. Kemudian kita coba lagi untuk masukkan nilai n-nya, misalnya 3. Nah, kalau 3 dia min 29 hasil integrasinya dan galatnya adalah 1,185. Kemudian coba kita masukkan nilai n-nya itu 5. Galatnya adalah 0,426. Jadi di sini semakin besar nilai n-nya atau semakin besar kita membagi segmen dari metode trapesium ini, maka galatnya itu akan semakin mendekati 0. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.